Are you ready? Let's go! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Well, guys, come back to my channel. Kembali lagi ke channelnya saya, di channel Mem Yuri. Nah, kali ini kita bertemu untuk membahas mengenai detail facts yang sering muncul di pertanyaan-pertanyaan ujian ya, mau itu ujian sekolah ataupun ujian UTBK. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga subscribe this channel. Lonceng notifikasi tentunya, supaya kalian terus update loh pelajaran-pelajaran dari saya yang ada di channel ini. Kita akan bahas mengenai detail facts. Nah, salah satu tipe soal yang sering sekali muncul dalam pertanyaan mengenai reading comprehension ya di saat kalian ujian, yaitu salah satunya adalah detail facts atau sering disebut juga dengan informasi rinci. Nah, tipe soal ini terbagi menjadi dua, yakni menanyakan isi teks secara keseluruhan. Ya, jadi tidak perlu menyebutkan di paragraf mana ataupun baris berapa, tapi ada juga yang menanyakan isi paragraf, yaitu menanyakan mengenai paragraf berapa ataupun ada di baris keberapa. Nah, nanti kita akan coba lihat di contoh soal. Oke, kalau kalian membahas atau melihat ya, soal-soal mengenai detail facts, tentunya akan sering kalian lihat kata kunci yang seperti ini. Ya, ini saya rangkum ada beberapa kata kunci yang sering muncul. Yang pertama yaitu ada based on the passage, ya, ataupun according to the passage, and then the author mentions and the sentence. Nah, kata-kata ini sudah pasti menanyakan tentang informasi yang ada di dalam teks loh, guys. Jadi yang ditanyakan adalah detail facts, informasi rinci yang ada di dalam teks, atau juga bisa disebutkan dengan informasi tersurat. Nah, kalau begitu, jenis soal seperti apa atau jenis pertanyaan seperti apa yang sering muncul? Contohnya seperti ini. Bentuk-bentuk pertanyaan yang menanyakan mengenai informasi rinci ini bisa salah satunya mengenai according to the informations in the passage. Jadi dia menanyakan tentang informasi yang ada di dalam teks. Itu salah satu yang paling sering muncul. Tapi bukan berarti yang lainnya tidak ada. Yang lainnya apa? Contohnya, in paragraph bla bla bla. Kita ambil contoh ya. In paragraph 1, the author presents bla 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 bla. Jadi intinya adalah yang lebih difokuskan adalah di paragraf pertama. Itu contoh. Atau yang berikutnya. Nah, ini yang tadi di awal saya bilang bahwa ada beberapa jenis. Salah satunya adalah jenis yang menanyakan detail informasi ada di baris keberapa atau di paragraf berapa. Contoh pertanyaannya adalah, in which lines of the text does the author mentions? Jadi yang ditanyakan adalah paragraf berapa sih yang ingin ditanyakan oleh pertanyaan ini yang merupakan fokus dari si penulis ya. Atau di contoh terakhir, which paragraphs of the passage most effectively illustrate? Ya. Nah, paragraf berapa yang diilustrasikan oleh pertanyaan yang diberikan ya, titik-titik di belakang itu ada pertanyaannya di belakangnya. Nah, jadi mengenai informasi rinci, fokus kalian adalah ke dalam bacaan. Oke ya, ke dalam bacaan. Nah, kita coba contoh soalnya. Seperti ini, saya punya soal ya. Ada sekitar 3 paragraf di sana. Kalau dilihat dari
kata kuncinya, atau ini sebenarnya teks lagi ngomongin apa sih? Seperti biasa, kalian bisa lihat dari paragraf pertama tentunya. Nah, kalau dilihat dari sini, artinya dia lagi ngomongin masalah yang berhubungan dengan Chinatowns ya, dan seterusnya. Oke, kita tidak bahas mengenai main idea, tapi kita akan coba lihat detail facts-nya. Nah, ini teksnya, kita langsung coba lihat ke pertanyaan yuk. Oke, yang ditanyakan adalah what happened to China's migrants in the past centuries. Yang ditanyakan adalah apa yang terjadi pada imigran Cina di masa past centuries ya. Nah, ini kan artinya detail informasi yang ditanyakan pasti ada di dalam teks. Kita coba lihat. Kita lihat bagaimana penyelesaian mengenai soal ini. Nih, kita balik lagi ke teks ya. Oke, kalau secara struktur teks ini, paragraf pertama itu disebut dengan identification ya. Jadi gambaran umum mengenai apa yang akan dibahas di dalam teks ini itu ada di paragraf pertama, disebut dengan identification. Nah, identification biasanya belum detail karena hanya merupakan gambaran umum saja. Yang detailnya di mana? Di paragraf berikutnya ya, atau bisa disebut dengan deskripsinya atau paparan rincinya. Nah, artinya fokus kita jangan di paragraf pertama, tapi ke paragraf berikutnya. Paragraf kedua kita lihat. Kita coba fokus ke paragraf kedua. Coba kalian perhatikan pada kalimat yang ada di paragraf kedua. Ya, di paragraf kedua, baris kedua. Di situ saya menemukan kata-kata yang hampir mirip persis dengan apa yang ditanyakan. Ya, in the past centuries, China's abroad were treated badly and seen as cheap workers. Ya, jadi kalau dilihat di sini bahwa menjelaskan pada masa lampau itu imigran Cina mendapat perlakuan yang buruk dan juga upah yang rendah. Nah, jadi itu yang terjadi di masa lampau terhadap imigran Cina. Nah, sekarang kita lihat pilihannya untuk pertanyaan tadi. A, B, C, D, and E. Menurut kalian dari kata-kata yang ada di paragraf kedua, baris kedua tadi yang saya bacakan tadi, mana yang paling tepat mengilustrasikan apa yang terjadi terhadap imigran Cina? Good job. Jawabannya adalah C. They were considered as cheap workers and got bad treatment. Jadi mereka itu menjadi pekerja-pekerja yang dibayar murah dan juga mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Okay, so the answer is C. Good. Sekarang kita lanjutkan. Nah, saya punya contoh soal berikutnya. Nah, kalau dilihat dari sini, poinnya mengenai climate change ya, perubahan cuaca ya. Nah, kita lihat dulu pertanyaannya sebelum kita cari detail informasinya. Oke, pertanyaannya adalah where in the text does the author mentions examples of sources of stress in a disaster situation? Oke. Examples of sources of stress in disaster situation. Kita akan lihat kembali lagi ke teks ya. Nah, kita lihat yuk. Pertanyaannya mengenai contoh-contoh sumber stres dari situasi bencana. Mana yang akan kita lihat menjadi detail fact? Ya, paling tidak ada kata-kata yang mirip dengan pertanyaan tersebut.
Nah, kalau dilihat dari sini, paragraf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, kita lihat dari atas, baris pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kemudian kita berhenti ke 5 sampai ke 6, ya. Nah, di situ ada kata-kata the report breaks up bla 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 bla, ya, di paragraf kedua ada ya. Kemudian lanjut sampai dia bilang bahwa acute impacts such as those from discrete climates related shocks, dalam kurung like fires, floods, dan juga storms, ya. Nah, itu adalah sumber dari shock, ya, ketegangan di situ. Nah, kalau di situ sudah ada kata-kata yang mirip untuk menjelaskan contoh dari source of stress in disaster situation, maka kita bisa jawab bahwa jawabannya ada di antara paragraf ke-5 sampai ke-7. Karena apa? Karena kalau detailnya ada di paragraf, bukan paragraf ya, tapi baris. Karena detailnya sebenarnya yang persis ada di baris ke-7. Namun kan kalimatnya tidak bisa dipotong hanya satu kalimat saja. Nah, ini menyatakan bahwa jawaban yang paling tepat adalah E, karena berhubungan antara baris ke-5 sampai dengan baris ke-7 yang persis menyatakan dengan contoh sumber stres dari situasi bencana, ya. Oke, you get it? Karena kita tidak bisa memotong hanya satu kalimat saja, tapi kalimat itu akan kita ambil berdasarkan kalimat sebelum dan juga kalimat sesudahnya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah lines 5 to 7. Nah, itu tadi contoh soal mengenai bagaimana menyelesaikan pertanyaan yang berhubungan dengan detail fact. Ada dua ya, baik itu mengenai informasi tersurat ataupun juga informasi tersurat juga, namun yang ditanyakan lebih spesifik kepada baris atau paragraf. Itu tadi guys yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk menyelesaikan soal-soal ujian nanti. Nah, tetap support channel ini dengan selalu like, share, dan juga subscribe, lonceng notifikasi tentunya, supaya kalian terus mendapatkan update-update pelajaran dari saya. Well guys, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.